Ya iyalah, yang namanya gatal, siapa coba yang kuat nahan? Kudu, musti, wajib digaruk segera. Begitu juga Sobat Otan sapi-sapi ini teman. Namun karena mereka nggak bisa menggaruk dengan tangan, jadilah perilaku garuk-menggaruk gatalnya lucu-lucu kayak gini. Mereka menggunakan bantuan sembarang benda di sekitarnya. Apapun sah, yang penting gatalnya bisa hilang. Makanya di beberapa peternakan sampai disediakan mesin penggaruk seperti ini teman. Jadi kalau sapinya gatel tinggal nempel kayak perangko. Kalau di Indonesia bahkan ada jasa pijat sapi. Sobat Otan ini adalah sapi Madura teman. Ada alasannya kenapa mereka diberi pijatan seperti ini. Mereka bukan dipijit biar dagingnya empuk seperti steak wagyu, bukan. Tapi karena mereka adalah jawara-jawara lomba di arena balap. Ya, mereka adalah sapi Madura untuk karapan teman. Makanya mereka perlu dilemaskan ototnya sebelum dan setelah lomba, biar makin wush larinya. Cakep! Selamat siang pemirsa, saat ini Otan sedang berada di Kabupaten Bangkalan, Madura. Dari arena balapan, Otan akan melaporkan lomba karapan sapi level nasional untuk memperebutkan gelar Piala Presiden. Seluruh peserta berasal dari semua kabupaten di Pulau Madura. Mau tahu serunya Sobat Otan beraksi? Jangan kemana-mana, tetap bersama Ot. Waduh, hei paman, ayo turun, nanti jatuh loh. Saking antusiasnya, para penonton sampai ada yang memanjat pohon segala teman. Teman, saat-saat seperti ini adalah saat yang menegangkan bagi sobat-sobat Otan ini. Di sini mereka akan beradu kecepatan untuk menjadi yang tercepat. Selain itu, postur tubuh sapi Madura juga sangat mendukung untuk dapat berlari dengan cepat. Kaki dan badannya yang pendek membuat sobat Otan ini lebih lincah dibanding sapi jenis lain. Oh iya teman, karapan sapi merupakan perlombaan adu cepat sepasang sapi. Saat lomba, mereka dipacu dan dikendalikan oleh seorang joki. Sapi-sapi ini akan berlari di lintasan sejauh 225 meter. Hebatnya lagi, Sobat Otan ini mampu melewati lintasan sejauh itu kurang dari 20 detik. Ada yang unik nih teman, biar sobat-sobat Otan ini makin cepat saat balapan, mereka harus diteriaki. Sebagai sebuah tradisi, karapan sapi adalah bentuk rasa syukur, sehingga tidak melulu tentang kompetisi, karena dalam tradisi ini juga tersimpan semangat silaturahmi dan kebersamaan. Teman, sapi Madura merupakan sapi lokal asli Indonesia. Sobat Otan ini merupakan persilangan antara banteng dengan sapi zebu. Persilangan ini membuat sapi Madura tahan terhadap berbagai iklim cuaca, terutama panas. Teman, indera pendengaran Sobat Otan ini sangat sensitif, bahkan jauh lebih sensitif dibandingkan manusia. Untuk membuktikannya, Otan akan melakukan percobaan nih. Kali ini, Kak Sensa membawa sebuah kaleng yang diisi oleh kelereng. Ayo Kak, coba bunyikan kalengnya tepat di depan wajah si sapi. Lihat teman, sapi terlihat panik dan tidak bisa diatur. Frekuensi tinggi suara kaleng tersebut ternyata cukup mengganggu Sobat Otan ini.
Sekarang kita coba pindahkan sumber suaranya ke belakang sapi. Kira-kira Sobat Totan ini tetap mau berlari nggak ya? Siap Kak Sensa? Sudah siap Sob? Mulai! Wush! Lihat teman, dia langsung beraksi dan lari juga. Teman, makanan utama Sobat Totan ini adalah rumput dan daun-daunan yang berwarna hijau. Tapi kalau kita taruh makanannya di dalam wadah yang berwarna hijau, kira-kira sapi tahu nggak ya? Percobaan kali ini Otan masih dibantu Kak Setsa. Ayo Kak, masukkan makanannya ke wadah, lalu tutup dengan rapat. Loh, Sob, kamu kok malah pergi sih? Walah, ternyata sapi tidak mengenal warna hijau, teman. Mereka hanya bisa melihat warna oranye dan merah. Tapi Otan masih penasaran nih, kalau tutupnya kita buka, Sobat Otan ini mau nggak ya? Loh, Sob, sekarang kamu kok makan? Ternyata sapi mengandalkan penciumannya ketika mencari makan teman, bukan dari warna makanannya. Dengan penciumannya, Sobat Totan ini tahu mana makanan yang bersih dan segar. Merawat dan memperlakukan hewan peliharaan memang harus total teman, apalagi saat mereka membutuhkan pertolongan manusia. Contohnya seperti masyarakat di Arab Saudi memperlakukan untanya. Sobat Totan ini rencananya akan dioperasi di Rumah Sakit Salam Arab Saudi. Itu loh, rumah sakit khusus unta terbesar di dunia. Rumah Sakit Hewan Salam memang diperuntukkan khusus untuk sobat gurun ini. Disebut terbesar karena luasnya mencapai 70.000 meter persegi dengan daya tampung 4.000 unta. Cakep! Lihat tuh, banyak pasien yang lagi pada antri. Yap, selain ditempatkan di bangsal rumah sakit, mereka juga berada di kandang seperti ini teman. Sabar ya Sob, penyakit kalian akan segera diobati oleh para dokter. Unta punya tempat yang sangat spesial di hati masyarakat Arab teman. Bisa dibilang unta adalah hewan kesayangan yang istimewa. Kalau hewan kesayangannya sakit, jangan ditanya deh pengorbanan si pemilik untuk mengobati untanya. Seperti Paman Omair, sebelum rumah sakit ini berdiri, ia rela pergi ratusan kilometer untuk mengobati unta miliknya. Makanya, Paman Omair senang banget ada rumah sakit khusus unta di dekat tempat tinggalnya. Apalagi fasilitas di rumah sakit hewan ini lengkap banget teman. Dari ruang radiologi, laboratorium, ruang operasi, hingga ruang perawatan, semua ada. Pastinya dengan teknologi super modern. Oh iya, meski terbesar, rumah sakit khusus unta di Arab Saudi ini bukanlah yang pertama ada di dunia. Sebelumnya sudah ada Dubai yang punya rumah sakit sejenis. Tahu nggak, butuh cara khusus loh untuk membawa unta sampai di meja operasi. Sobat Totan ini harus disuntik obat terlebih dahulu. Tenang ya Sob, ini semua demi kebaikanmu kok. Nggak pakai lama, si unta tak sadarkan diri tuh. Kalau sudah begini, giliran alat seperti kren digunakan. Tentu saja untuk mengangkat tubuh unta yang bobotnya bisa mencapai 600 kg. Kalau sudah di meja operasi begini, giliran para dokter yang beraksi. Dok, Otan titip Sobat Totan ini ya. Semoga kamu cepat sembuh ya Sob. Nah, ada yang tahu ini namanya terapi apa? Buat yang belum tahu, ini namanya terapi akupuntur teman. Terapi ini sudah ada dari ribuan tahun silam untuk pengobatan alternatif. Tapi nggak cuma manusia aja yang sakitnya bisa disembuhkan dengan terapi tusuk jarum teman. Ternyata akupuntur juga bisa menyembuhkan Sobat Totan juga. Bukan itu Om Editor. Wadaw, itu si resep ayam akupuntur. Salah. Nah itu baru benar.
membantu dalam peredaran darah yang berpengaruh pada tubuh. Dengan menusukkan jarum di titik tersebut, dipercaya akan melancarkan penyumbatannya. Efeknya, bagian tubuh yang sakit akan berangsur sembuh. Nah, sobat otansi Keti ini rupanya mengalami gangguan batuk pilek, teman. Jadilah Keti dibawa kepada Dokter Gustaf untuk diterapi akupuntur. Biar bersih dan steril, kita bersihkan dulu kulitnya dengan kapas alkohol ini ya. Kamu tenang ya, Keti. Siap. Cus. Nah, nggak sakit kan? Tusukan jarumnya juga harus pas waktunya. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat. Untuk Keti cukup 2 menit saja tiap tusukan jarum. Pada anjing, titik akupunturnya ternyata hanya ada di bagian punggung saja, teman. Setelah menancap di beberapa titik, tahap selanjutnya jarum dipanaskan dengan terapi moksa. Biar dahaknya mengencer. Tahap terakhir, si Keti akan dipijit dengan dipukul-pukul lembut seperti ini. Gunanya untuk meratakan energi ke seluruh tubuh. Selesai deh. Semoga lekas sembuh, Keti.